Businessman Opinion. Mitra bisnis, setelah lama menjadi wacana, Electronic Road Pricing ERP atau jalan berbayar di Jakarta sepertinya akan terrealisasi. Demi mengurai kemacetan di Jakarta, Pemprov Jakarta kini sedang menyiapkan peraturan ERP yang kemungkinan dilaksanakan bertahap mulai akhir tahun depan. Rencananya jalan yang berbayar itu adalah jalan protokol dengan tarif mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000 tergantung kepadatan jalan tersebut. Yang dikenai biaya adalah mobil, sepeda motor, hingga truk plat hitam atau pribadi. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai rencana penerapan jalan berbayar di Jakarta ini? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Iya, ini menurut saya tidak tepat, ya. Sedikit-sedikit ditarik retribusi, sedikit-sedikit tarik. Ini motifnya apa? Kemacetan, pemecahannya bukan dengan gitu. Kita tidak boleh membatasi mobilitas orang yang mencari uang. Kita kan sedang membangun negeri. Kalau saya curiga, langkah itu diambil karena sebagai gubernur dan wakil gubernur kan dapat persentase daripada pendapatan daerah. Jadi ini punya motif semua. Ekonomi akan kacau kalau semua ditarikin uang terus. Kita perlu uang untuk membangun, untuk menciptakan lapangan kerja, bukan membuat orang malas bergerak. Terima kasih. Ya, ini ada sebabnya juga kenapa terus-terusan jadi wacana ya, karena memang nggak bisa juga dilakukan gitu, karena di sini sebenarnya sudah ada jalan tol juga, jadi yang memang jalan berbayar sudah ada, dan juga kalau untuk jalanan umum itu untuk ada pembayaran itu kayaknya masih belum bisa di Indonesia, apalagi motor gitu. Gimana juga mau narik pembayarannya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya di jalan-jalan protokol itu dijadikan berbayar terus nggak gitu macet, tapi yang macetnya di sekitarnya, jadi ya sama aja sih ya. Jadi kayaknya yang paling penting, yang paling benar itu ya diperbaiki, sangat perbaiki kendaraan umumnya sehingga orang benar-benar mau gitu, karena apapun yang dilakukan, mau ganjil genap kayak mau 3-in-1 kayak atau jalan berbayar, itu nggak akan ngaruh kalau misalnya masyarakatnya nggak mau. Ada aja cara untuk menyikapinya atau menyiasatinya. Oke, terima kasih. Idenya sih bagus, cuma sekarang saya tanya, itu duit masuk itu terus masuk kantong siapa? Itu doang komentar saya. Kalau menurut saya ini kita sudah sangat ketertinggalan, sudah sekian puluh tahun ya. Harusnya segera diterapkan. Ini zamannya gubernur sebelumnya kan sudah mau diterapkan, tapi tidak jadi-jadi. Ya, ini sangat terlambat. Menurut saya sih mungkin ditinjau lagi ya, karena kenapa? Kalau kita bayar itu nanti nggak tahu duitnya kemana. Menurut saya, mending dibanyakan itu flyovernya itu kayak di Sudirman itu kan ada Bundaran Semanggi, itu bisa mengatasi. Tapi kalau untuk bayar-bayar itu kayaknya udah banyak korupsi lagi segala macam. Mending itu difokuskan dulu, dibangun itu flyovernya di mana-mana itu, kan itu bisa mengurai kemacetan. Kurang setuju sih kalau model gitu, karena duitnya itu udah nggak benar ditempatkan di mana. Ya masuk ke MUI segala macam lah atau apalah. Ya, makasih. Kalau Jokowi kanan kiri oke, atas bawah oke. Kalau Anies kanan kiri membre, maju juga macet, bayar juga nggak macet gitu. Nah, jadi itu Anies, bayar juga macet. Jadi semua planning, perencanaan nggak ada yang pasti. Jadi dia tuh nggak ada perencanaan yang seperti Ahok. Dia tuh asal-asalan, yang penting kerja, dapat gaji buta, ya gitulah. Soal di sekitarnya ya, si Anies tuh mungkin ya. Jadi semuanya mungkin bahasa Jakarta tuh semua oncong tipo semua. Terima kasih. Saya tidak setuju sama sekali, karena udah menjadi tanggung jawab Pemda atau daerah khusus seperti Jakarta, udah menjadi tanggung jawab untuk pemerintahannya untuk bertanggung jawab terhadap kelancaran. Nah, kalau dia mau tarik suatu iuran,
Itu iuran tersebut harus diterjemahkan sebagai penciptaan flyover. Karena dari dulu, dari zaman Orba, saya bingung bahwa Jakarta membutuhkan tol dalam kota. Saya bingung banget. Karena di kota-kota di luar negeri, yang disebut tol hanya tujuan keluar kota. Di dalam kota udah menjadi tugas pemerintah untuk membangun flyover, underpass. Pasti tidak ada macet, ya, karena tidak ada lampu merah. Nah, sekarang kalau pemerintahan Jakarta ingin menarik iuran, kalau iuran itu diterjemahkan untuk menciptakan underpass dan flyover sebanyak-banyaknya, itu masih bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Harusnya sih Pemprov DKI yang bayar ya ke masyarakat Ramai. Sebab kalau kayak begini banjir, katanya airnya loncat-loncat, ya, sumur resapan itu seperti kartu domino ya, balak 6, tidak menampung sama sekali. Satu lubang 80 juta. Jadi harganya proyeknya bintang 5, kualitasnya kaki 5. Dalam hal ini saya kira kalau pembayar STNK itu sudah lebih dari cukup ya, apalagi diadakan itu ganjil genap, harusnya itu bayar separuh, dan kalau ada banjir harusnya Pemprov DKI mengganti gitu ya, kerugian material dan imaterial gitu ya kepada seluruh pembayar pajak di Jakarta. Terima kasih. Jadi setiap ada permasalahan, kalau solusinya ditarik dengan menarik iuran dari warga, tapi tidak dibarengi dengan satu solusi komprehensif. Artinya kalau selama ini kan sudah ditarik dari pajak kendaraan, terus kita mau masuk tol kita harus bayar. Belum lagi di tempat tertentu kita harus bayar parkir jam-jaman. Nah, apa yang selama ini sudah terrealisasi, tidak ada peningkatan fungsi yang baik bagi warga. Sekarang ketika ada problem kemacetan begini lagi, ditambah lagi dengan ERP, apakah itu memang satu solusi yang terbaik? Kalau kita menuntut sekarang persoalan fasilitas kendaraan publik yang nyaman dan aman serta ramah lingkungan, itu belum terrealisasi dengan baik. Jadi kalau solusi-solusi sesaat kayak begini, atau ganjil genap yang dibungkus dengan keadaan COVID, nanti tol juga ganjil genap, nah itu kan ada hal-hal yang nggak jelas begitu loh. Sebetulnya masalah kita penuntasannya simpel. Ya kalau memang mau mengutip tarif, berikan dulu dong pelayanan terbaik bagi publik, bagi masyarakat. Baru masyarakat akan dengan sukarela membayar, karena worth it. Sekarang kualitas tidak ditingkatkan, tetapi biaya terus-terus dituntut. Tolong dipikirkanlah dengan satu akal sehat sebagai apa yang menjadi otoritas kebijakan publik. Terima kasih. Sebaiknya kan masih pandemi ya, ekonomi juga belum bagus-bagus banget. Menurut saya kalau bisa penyiapan EIP itu ditunda dulu dah beberapa tahun lagi kayak sampai ekonomi itu bagus, baru boleh lah. Khusus untuk yang sepeda motor kalau bisa jangan, karena kalau orang yang usaha Gojek apa-apa tuh kan pakai motor itu. Kalau sampai kena ada kiriman paket atau apa ke wilayah EIP itu dapat ya semakin sedikit dong hasilnya. Kalau bisa ditunda dulu sampai ekonomi bagus, dan jangan untuk sepeda motor kalau bisa jangan, begitu aja. Makasih. Jadi kita kan sudah jadi warga negara. Masalah kemacetan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyelesaiannya kan sebetulnya mudah. Jangan mempertambah kendaraan pribadi, sama pemerintah memperbanyak fasilitas kendaraan umum macam di Singapura MRT atau LRT. Tapi ini kan telat, baru ada di eranya Pak Jokowi, dan itu pun ruasnya sedikit. Nah sekarang ini persoalannya mau diselesaikan dengan nambah ERP. Sedangkan pajak yang dipungut dari setiap kendaraan itu cukup besar. Persoalannya sekarang uang-uang yang selama ini sudah dipungut dikorupsikan terus dikembalikan atau enggak gitu loh. Sekarang kalau nambahin lagi masalah cuma hanya mau nambahin ERP, pendapatan masuk, tapi apakah menyelesaikan masalah? Sama halnya juga kayak ganjil genap. Ganjil genap yang ada sebentar katanya nih nanti mau tahun baru berapa ruas jalan tol juga dibuat ganjil genap. Kadang-kadang pembuat kebijakan ini hanya solusi sesaat gitu loh. Kepentingan rakyat di mana? Itu aja yang kita harus pertanyakan kepada pemerintah selaku otoritas yang menyelenggarakan. Terima kasih. Setuju saja dengan peraturan itu, tapi dengan catatan satu, ganjil genap
ganjil genap ditiadakan. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor pun dibebaskan. Karena apa? Kita kan tiap tahun juga bayar pajak kendaraan. Jadi biar sama lah, gitu. Itu bayar, nah ini bebas gitu. Terima kasih. Ini kalau itu kan berarti pendapatan pemerintah daerah itu naik. Masalahnya pemerintah daerah itu kalau saya lihat, saya perhatikan itu dia belum bisa menggunakan anggaran dengan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Mestinya kan pemerintah itu kalau seperti sumur bor itu kan sepertinya itu bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan cara saya ngasih YMB, kamu bikin sumur bor syaratnya, tinggal pemerintah kan ngadain pengawasan. Kalau uang itu biasanya kan untuk pembebasan lahan untuk MRT. Jadi kedepannya nggak kena ketunda-tunda terus karena kan tanahnya udah dibayarin dari pemerintah. Pemerintah soalnya itu ya cara menggunakan anggaran itu belum bisa gitu. Makasih. Yang bambu itu ya, yang bambu dihiasin di tengah-tengah waktu selamat datang Jakarta itu sebenarnya membuang-buang anggaran. Tapi balik ke topik nih, yang menerapkan electronic road pricing di jalanan, sebenarnya penerapan tersebut sih nggak efektif ya sebenarnya untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Apalagi kan kalau mau ngantri kan, kalau mau bayar nih harus ngantri, kan menyebabkan kemacetan juga. Kalau untuk truk berplat hitam atau truk barang atau truk pribadi, kasihan mereka itu rakyat kecil, supir-supirnya, jangan dibikin susah dong. Ini mah kalau di bawah pimpinan Anies Baswedan mengada-ngada saja dan bikin geleng-geleng kepala, bikin pusing, udah gitu aja sih. Bingung ya, PPNBM dinolin ya, pajak itu ya. Ini biar banyak yang beli mobil. Sekarang kebijakannya berlawanan. Nah itu dinaikin gajinya, tapi ditambah biayanya, biaya transportnya tambah lagi buat bayar ini. Ya sama aja, ini kayak apa ya kebijakannya, nggak tahu idenya itu gimana sih, nambah sini tapi ditambahin beban juga di yang lain. Oke, makasih. Ini Pak, ini maaf ya, saya kan sebagai warga DKI Jakarta ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, Pak Anies tuh banyak maunya bikin itu. Tapi yang jadi tuh nggak kelihatan. Misalnya kayak bikin bambu di HI itu dibongkar, bikin patung sepatu dibongkar. Kalau bikin rumah tapak nggak ada beritanya sampai sekarang. Kalau saya nggak usah lah terlalu banyak maunya gitu. Kayak Formula E sampai sekarang nggak ada beritanya. Saya sih maaf bukannya saya pejabat, bukan anggota DPR, tapi saya hanya warga biasa. Tapi kalau saya perhatikan tuh selama ini nggak ada gitu. Apa yang hasilnya gitu? Mau saya nggak usah terlalu banyak IRP apa-apa lah gitu. Kita udah bingung, udah bingung jalan di jalan raya begitu. Itu aja berhasil. IRP ini saya kira memang salah satu cara ya untuk mencoba mengurai kemacetan terutama di jalan-jalan protokol di Jakarta. Tetapi persoalannya bukan itu aja. Kalau kita mau melihat secara nyata saat ini di Jakarta begitu banyak penyebab kemacetan yang bukan hanya kendaraan yang begitu padat. Antara lain apa? Begitu banyak jalanan yang rusak, kemudian juga jalanan yang dilintasi oleh rel kereta api rusak, kemudian juga banyak yang karena kendaraan umum parkirnya sembarangan, ngetem, itu juga mengakibatkan kemacetan. Dan itu terjadi memang bukan di jalan protokol utama, tetapi jalan besar lainnya di Jakarta. Kita masyarakat juga membayar pajak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau Pemda memberikan salah satu solusi yaitu IRP, Pemda juga harus melakukan perbaikan-perbaikan faktor lain penyebab kemacetan. Kalau tidak, saya pikir masyarakat DKI harus menggunakan hak untuk class action.
DPRD juga harus mendukung, karena kita masyarakat menghadapi situasi yang sekarang begitu parah. Kita lihat hari-hari terakhir ini, lalu lintas sudah begitu padat. Saya beri contoh aja yang saya sering lewat itu, antara lain di Grogol itu kereta api itu di situ begitu rusak. Kemudian perempatan di Grogol begitu parah, tiap hari macet. Solusinya apa? Pas FM tolong sampaikan ke Pemprov DKI juga. Terima kasih. Saya orang Gembok, saya pikir ini jalan juga tadi sebut yang sebelumnya, bahwa ini buat kita sama-sama, paling tidak tempat kita kerja itu kalau bisa walking distance gitu, kayak Merkel, kayak di Jerman kan kanselernya tidak ya rata-rata mereka kendaraan umum dan tidak mengejar, ada beda antara publik, kepemilikan publik dan kepemilikan privat gitu. Artinya semua mulai dari diri kita sendiri dulu lah, dari pejabat-pejabat, fasilitas negara itu jangan untuk fasilitas pribadi gitu, dari kendaraan umum, jadikanlah itu menjadi publik semua gitu. Dan mereka dan kita akan bisa bergerak kalau misalnya memang ya mulai dari diri sendiri. Kalau ini cuma sekedar untuk menyusahkan masyarakat, jangan jadi pelayan publik gitu. Artinya konsisten bahwa mana yang publik, mana yang privat gitu. Kalau rumah, selama Pak Harto sekarang, rumah itu harusnya privat. Kita tidak sebagai pelayan publik tidak ada hak untuk mendapatkan fasilitas negara. Itu jadi perubahannya fundamental saya pikir. Artinya mengurai ini adalah memisahkan antara sektor apa yang menjadi milik pribadi, privat, apa yang menjadi milik publik gitu. Dan kita kalau kendaraan sebagai pelayan negara harusnya mereka milik publik gitu, karena mereka adalah pejabat publik gitu. Dan itu yang menjadi PR kita sama-sama. Artinya tidak usahlah kita hidup biasa aja gitu, tidak harus ada perbedaan antara yang pelayan dan harusnya pelayan malah lebih menderita atau lebih susah gitu ketimbang masyarakatnya gitu. Saya pikir itu yang menjadi semua fundamental perubahannya gitu, dan bukan sekedar sekedar mengambil tarif dari menyusahkan, itu kan menyusahkan itu. Kenapa tidak mereka kalau mau tinggal kantor di downtown ya rumah di downtown, di kalau nggak bisa ini beli cicil apartemen sebagai seorang pelayan publik gitu. Dan itu yang harus kita inikan gitu, bahwa kalau misalnya juga kalau kita memindahkannya ke wilayah privat, ekonomi kan berjalan, karena tidak ada yang dapat free gitu. Artinya semua harus dengan memutar ekonomi gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Sebagai sebuah ide untuk mengurai kemacetan itu baik-baik saja, asal direncanakan dengan baik, karena ini adalah ibu kota, di mana banyak kendaraan luar kota yang masuk. Itu bagaimana caranya, karena ini melibatkan butuh alat leader dan kemudian teknologi komunikasi yang cukup rumit. Nah, apalagi melihat di era Pak Anies ini sepertinya banyak program dijalankan secara asal-asalan. Idenya besar tapi pelaksanaannya asal-asalan. Kita lihat Monas lah, pohon ditebang, kemudian belakangan yang mengenai Rubang Polri, masa taman yang tanah di Polri dan di semen, buat apa kalau trotoar masih oke. Jadi pesan saya adalah tolong direncanakan dengan sebaik-baiknya, jangan asal-asalan programnya. Terima kasih. Kalau saya sih ngelihat bagus banget ini ya, hanya masyarakatnya udah siap apa belum. Ini kan yang jadi masalah juga gitu. Artinya ya kalau dipaksakan ya mungkin bertahap, nanti modelnya apa, jangan langsung seketat-ketatnya gitu loh. Mungkin ada pre-launching dulu lah, nanti itu mungkin dari situ, karena memang mau nggak mau teknologi harus segera diterapkan untuk jalan raya di Indonesia gitu loh. Jalan tol ini saya setiap hari lewat jalan tol ya bukan seperti jalan tol gitu loh, sudah
udah macet, kontraflow juga sudah mulai macet. Jadi bagus-bagus saja, saya sih setuju banget gitu. Hanya ya memang tadi masyarakatnya juga harus dididik supaya bisa mengikuti kemajuan teknologi itu juga. Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa bayar itu bukan solusi dari kemacetan. Jakarta itu kan transportasi massanya nggak ada, sehingga motor sedemikian banyak. Sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang mau suka naik motor, kehujanan, kena debu, itu nggak ada. Tapi apa boleh buat, karena transportasi massanya nggak ada kok. Nah, jadi berbayar itu bukan solusi utama, itu hanya untuk tambahan aja. Kalau kita lihat di kota lain lah, contoh yang manajemennya baik ya di Singapura, memang pada jam sibuk itu ada kena untuk electronic road pricing di daerah tertentu, di Orchard atau di mana gitu. Tapi hanya tertentu aja dan kenanya mobil aja. Motor kan semestinya nggak usah. Nah, kira-kira gitu menurut saya. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, demikian Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.